Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adika Farsardan dengan NPM 231561074 dari kelas B dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 3 dan bab 6. Di sini bab 3 itu merupakan perencanaan ruang lingkup dan jadwal. Yang pertama itu ada work breakdown structure. Di sini terdapat tabel yang dimana terdapat eh, masing-masing pekerjaan dengan level yang berbeda. Jadi sini saya akan menjelaskan maksud dari tabel itu. Jadi work breakdown structure untuk proyek ini eh, disusun dalam tiga tingkatan hierarki yang menggambarkan pembagian pekerjaan dari tingkat paling umum hingga aktivitas yang lebih spesifik dan terukur. Jadi pada level pertama itu proyek utama dengan kode 1.0 itu mencakup keseluruhan kegiatan pengembangan sistem informasi pengelolaan gaji dan remunerasi bagi dosen dan staf. Lalu proyek ini itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses penggajian serta pengelolaan remunerasi di lingkungan universitas. Selanjutnya pada level kedua itu ada proyek yang dibagi menjadi 6 fase utama, yaitu 1.1 perencanaan proyek, 1.2 analisis kebutuhan, 1.3 desain sistem, 1.4 pengembangan sistem, 1.5 pengujian dan implementasi, serta 1.6 yaitu pemeliharaan dan evaluasi. Pembagian ini mengikuti tahapan umum dan siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC atau System Development Life Cycle, di mana setiap fase itu memiliki tujuan dan keluaran yang jelas sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada fase perencanaan proyek 1.1, aktivitas yang dilakukan meliputi identifikasi tujuan dan ruang lingkup proyek, yaitu di 1.1.1, lalu penyusunan jadwal serta timeline proyek 1.1.1.2, eh, lalu ada alokasi sumber daya yang mencakup tim, anggaran, dan infrastruktur, serta penyusunan dokumen rencana proyek. Habis itu maksud dari fungsi dari fase ini itu merupakan sebagai landasan awal agar proyek itu berjalan terarah sehingga sesuai dengan sasaran dan waktu yang ditentukan. Lalu ada fase analisis kebutuhan 1.2. Itu fokusnya itu pada pengumpulan dan pemahaman kebutuhan dari para pemangku kepentingan. Lalu ada analisis terhadap proses bisnis gaji dan remunerisasi yang sudah berjalan. Penyusunan dokumen spesifikasi kebutuhan sistem atau Software Requirement Specification atau SRS. Lalu ada validasi kebutuhan bersama stakeholder terkait. Nah, selanjutnya itu tujuan dari fase ini tuh untuk memastikan sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir. Lalu ada fase desain sistem itu dilakukan perancangan arsitektur sistem yang meliputi komponen front end, back end, dan database. Desain basis data ini mencakup pembuatan ARD dan skema tabel. Lalu desain antarmuka pengguna atau user interface atau user experience dan penyusunan dokumen desain sistem atau software design dokumen (SDD). Nah, fase itu tadi itu berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh rancangan teknis dan tampilan sistem itu siap untuk diimplementasikan. Selanjutnya itu ada fase pengembangan sistem. Fase pengembangan sistem itu dia terdapat pembuatan basis data serta konfigurasi server, pengembangan modul login dan manajemen pengguna, pembangunan modul input data gaji dan tunjangan, pengembangan modul perhitungan remunerasi otomatis, serta integrasi sistem dengan modul keuangan dan pelaporan. Nah, jadi di fase keempat ini dia fungsinya itu sebagai eh, apa ya, kayak tahap teknis di mana sistem mulai dibangun dan diuji secara internal. Selanjutnya itu fase kelima ada pengujian dan implementasi. Tujuannya itu untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas sistem.
Aktivitas yang dilakukan itu meliputi uji coba unit atau testing, eee, lalu uji integrasi antar modul, uji penerimaan pengguna atau user acceptance testing atau UAT. Lalu ada penerapan sistem ke server produksi, lalu ada pelatihan pengguna seperti HRD dan admin keuangan. Dari fase kelima ini, sistem diuji secara menyeluruh agar siap digunakan di lingkungan operasional universitas. Lalu yang terakhir itu fase keenam, dia ada pemeliharaan dan evaluasi. Fungsinya itu untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas sistem setelah implementasi. Kegiatan di fase ini meliputi monitoring kinerja sistem, perbaikan bug atau error yang ditemukan, evaluasi kepuasan pengguna terhadap kinerja sistem, serta pengembangan fitur tambahan sesuai kebutuhan baru yang muncul. Jadi keseluruhan dari struktur hierarki WBS itu berfungsi untuk menunjukkan bahwa proyek itu disusun secara sistematis dan terstruktur. Dimulai dari perencanaan hingga pemeliharaan, dengan setiap fase itu memiliki aktivitas rinci yang saling berhubungan. Pembagian 3 level itu dia berfungsi itu untuk membantu tim proyek dalam mengelola waktu, sumber daya, dan tanggung jawab dengan lebih efisien. Sekaligus memastikan setiap komponen proyek dapat dikendalikan dan dievaluasi dengan baik. Jadi di sini ada Gantt chart atau timeline proyek. Di sini timeline proyeknya itu dimulai dari 23 September sampai 16 Desember nanti. Di mana mulai dari 23 September tuh ada perencanaan proyek, lalu selanjutnya mulai dari 7 Oktober tuh ada analisis kebutuhan. Mulai dari 21 Oktober itu ada ada desain sistem. Terus mulai dari sekitar 4 November tuh ada pengembangan sistem. 18 November ada pengujian dan implementasi sama mulai dari 16 Desember tuh dia merupakan batas akhirnya. Jadi di 16 Desember itu udah selesai semua dan kita akan melakukan pemeliharaan dan evaluasi dari sistem eh, kami. Ini berikut deskripsi dari Gancartnya. Minggu 1, minggu 2 tuh ada perencanaan proyek, identifikasi tujuan dan ruang lingkup subaktivitasnya itu tadi yang udah saya sebutin. Minggu ketiga sampai 4 analisis kebutuhan. Minggu kelima sampai 6 ada desain sistem. Terus minggu 7 sampai 9 pengembangan sistem. Lalu minggu 10 sampai 11 itu pengujian dan implementasi. Minggu ke-12 dia pemeliharaan dan evaluasi. Maksudnya di sini ada apa ini ya? Eh Kanban board dari kelompok kami. Di sini to-do-nya ini backlognya, terus ada to-do, doing nih, analisis kebutuhan dan lain-lain. Dan yang udah selesai itu perencanaan proyek semua. Ini milestone kuncinya eh yang tadi itu sesuai dengan tabel Gancar tadi. Oke. Jadi kita ke bab 6. Bab 6 atau rencana kualitas. Yang pertama itu ada standar acuan kualitas. Jadi dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan gaji dan remunerisasi dosen atau staf, standar kualitas yang digunakan itu mengacu pada prinsip ISO atau IH tentang software produk quality model yang meliputi 8 karakteristik utama, yaitu pertama fungsionalitas. Jadi sistem itu harus menjalankan seluruh fungsi yang telah didefinisikan pada dokumen kebutuhan fungsional. Terus setiap fitur yang diuji itu eee, berfungsi sesuai kebutuhan pengguna dan bebas dari kesalahan logika. Lalu ada keandalan atau reliability, itu apa ya, sistemnya ini diharapkan memiliki uptime minimal 99% selama 24 jam dengan sistem backup otomatis harian untuk menjamin ketersediaan data. Lalu ada kegunaan atau usability, lalu ada efisiensi kinerja atau performance efisiensi, itu waktu respon itu maksimal sistem adalah kurang lebih eh
Bukan kurang lebih, kurang dari sama dengan 2 detik per transaksi. Misalnya saat input data gaji atau generate slip. Lalu ada keamanan atau security. Jadi sistem ini harus menjamin keamanan data keuangan dan personal dengan enkripsi, autentikasi, pembatasan hak akses berdasarkan peran atau role-based access control, serta pencegahan SQL injection dan XSS attack. Lalu ada kompatibilitas atau compatibility. Dia maksudnya itu dia sistemnya ini berbasis web dan kompatibel dengan browser utama kayak Chrome, Edge, Firefox gitu. Lalu bisa diakses dari berbagai perangkat desktop ataupun mobile. Lalu ada portabilitas atau portability. Maksudnya itu sistem mudah dipindahkan atau di-deploy ke server baru tanpa konfigurasi kompleks. Terus dia mendukung lingkungan Apache atau Nginx sebagai apa ya ini? Apa nih? Pada Ubuntu server. Apache dan Nginx itu dia merupakan eh, apa ya? Server ya server apa ya? Habis itu ada maintainability yang artinya itu kemudahan pemeliharaan. Jadi kode dan dokumentasi sistem itu mengikuti standar Laravel framework dan disusun modular agar mudah diperbarui atau dikembangkan di masa mendatang. Lalu ada strategi pengujian. Strategi pengujian sistem itu dilakukan secara bertahap dan terstruktur untuk memastikan bahwa sistem itu berjalan sesuai spesifikasi, stabil, dan serta aman digunakan. Berikut tahapan strategi pengujian itu mencakup unit testing. Jenis pengujiannya itu pengujian modul per fungsi. Ya, mulai dari minggu 7 sampai 9. Lalu integration testing mulai dari minggu 9 sampai 10. Sistem testing itu pengujian dari keseluruhan sistemnya nanti minggu ke-10. Lalu habis itu ada OAT, pengujian oleh stakeholder minggu 10 sampai 11. Lalu security testing, uji keamanan login, hak akses dan enkripsi data mulai dari minggu 11 sama post implementation testing. Jadi dia nguji kestabilan sistemnya itu setelah diimplementasiin. Itu di minggu 12. Ya, ada checklist kualitas. Lalu setelah itu ada metrik kualitas. Metrik kualitas ini dia digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem dari sistem teknis dan fungsional. Metrik ini menjadi indikator objektif terhadap performa dan efektivitas dari sistem tersebut. Yang pertama ada defect density. Itu dia deskripsinya jumlah bug per 1000 baris code itu kurang dari sama dengan 1. Sistem uptime, persentase waktu sistem aktif, lebih dari sama dengan 99%. Response time itu eh, kurang lebih sama dengan 2 detik. User satisfaction, security incident rate, error recovery time, test coverage, training, completion rate. Nah, itu. Itu dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.